Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai dan semoga diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita sedang membuktikan cinta kita kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari setiap jengkal perjalanan hidup beliau. Kajian Sirah Nabawiyah ini dipersembahkan oleh Akademi Sirah dan Al-Fatih.tv. Ya Rasulullah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Masih berbicara tentang masalah bisnis, berbicara tentang perniagaan, perdagangan. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat mulia Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhuma adalah terhitung sebagai sigharus sahabah, sahabat yang masih kecil, usianya masih kecil. Abdullah bin Hisham ini kurang lebih seumuran dengan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hasan radhiyallahu anhu, karena keduanya sama-sama dilahirkan pada tahun 4 Hijriah. Artinya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah, usia keduanya baru kisaran 7 tahun, masih kecil. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan tentang Abdullah bin Hisham, wa kana qad adrakan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Abdullah bin Hisham bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia sahabat dan ayahnya pun sahabat. Hisham juga sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wa dhahabat bihi ummuhu Zainab bintu Humaid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Abdullah, yaitu Zainab binti Humaid, membawa Abdullah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat seorang ibu untuk mempertemukan anaknya yang masih kecil, walau masih kecil, untuk bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Apa yang dilakukan ibunya? Faqalat, ibunya berkata, "Ya Rasulullah, bayi'hu." Ya Rasulullah, bayatlah dia. Masih kecil, di bawah usia 7 tahun, ibunya meminta agar dia dibayat. Artinya kalau dibayat, artinya dia dinyatakan sebagai orang dewasa yang sudah menerima Islam dengan semua perintah Nabi SAW. Nabi SAW berkata, "Faqal huwa shaghir." Kata Nabi, dia masih kecil. Ini semangat seorang ibu. Famasaha ra'sahu wa da'alah. Karena masih kecil maka Nabi SAW mengusap kepalanya, diusaplah rambutnya, dan Nabi mendoakan. Ini kebiasaan yang baik yang harus ditiru oleh setiap muslim dan muslimah. Bertemu anak kecil, tidak mesti harus anak kita, apalagi anak kita. Bertemu, usap kepalanya, doakan kebaikan. Biasakan itu. Ini barokahnya luar biasa. Selanjutnya adalah wa an Zuhra bin Ma'bad annahu kana yakhruj bihi jadduhu Abdullah ibn Hisham ila as-suq fayashtari at-ta'am fayalqahu ibn Umar wa ibn Zubair radhiyallahu anhuma fayaqulani lah. Nanti ketika Abdullah bin Hisham sudah punya anak, bahkan punya cucu, cucunya Abdullah bin Hisham yaitu Zuhra bin Ma'bad menceritakan bahwa ketika Abdullah bin Hisham pergi ke pasar untuk membeli makanan, kebutuhan makanan, di pasar itu Abdullah bin Hisham ditemui oleh Abdullah bin Umar yang tentu usianya lebih tua daripada Abdullah bin Hisham. Juga ada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dua orang mulia ini yang juga sahabat Nabi SAW ini berkata kepada Abdullah bin Hisham di pasar, fayaqulan lah, asyrikna fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad da'a laka bil barakah fayushrikuhum farubbama asaba ar-rahilah kama hi fayab'atsu biha ila al-manzil. Keduanya berkata bahwa ikutkan kami dalam transaksimu. Wahai Abdullah bin Hisham, ikutkan kami. Kau sedang beli apa? Sedang beli makanan, ikutkan kami. Kami juga ingin bersama membeli, tapi kau yang membelikan. Artinya libatkan kami dalam transaksimu. Mengapa? Qad da'a laka bil barakah. Karena dulu
Kami tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kamu untuk kamu dapat keberkahan saat kau masih kecil dulu. Maka Abdullah bin Hisham pun menggabungkan keduanya untuk transaksinya. Kisah ini juga memberikan pelajaran inspirasi yang sangat mahal buat kita. Apa sulitnya buat seorang Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair untuk membeli sendiri makanannya? Bisa. Mereka orang-orang pasar, ahli dagang, orang Quraisy, semua orang Quraisy. Tapi inilah kehidupan orang-orang terbaik itu. Mereka tidak sekedar ingin membeli, tidak sekedar ingin bertransaksi. Melihat ada orang yang pernah didoakan berkah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang hidupnya berkah, maka kedua sahabat yang sebenarnya lebih senior ini ternyata minta agar ikutkan kami. Bisa mereka beli sendiri bisa, tapi ikutkan kami. Kami mau Anda yang membelikan. Supaya apa? Supaya hasil yang kami beli itu menjadi barokah. Ternyata berpengaruh. Kalau sesuatu itu dibeli atau dijual oleh orang yang barokah, maka ini menarik. Mengapa seorang muslim tidak mencoba untuk membangun perekonomian sendiri? Memperekonomian umatnya sendiri, sama muslim yang jelas-jelas orang-orang yang beriman, sehingga hasil transaksinya barokah. Ini bukan sekedar mahal atau murah, tapi ini tentang keberkahan. Kalau berkah, Masya Allah, hidup ini betapa dahsyatnya. Apa yang kita beli berkah, apa yang kita jual berkah. Yang kita jual berkah menghasilkan rezeki yang barokah. Yang kita beli, kebutuhan kita berkah. Sehingga ketika kita pakai, juga berkah kita rasakan. Ini harus menjadi pelajaran buat kita, menjadi PR bersama buat kita, bahwa orang-orang barokah bahkan dahulu menjadi orang yang diminta juga untuk mengawal transaksi, jual beli, dan bahkan masyarakat semangat, bahkan level sahabat senior pun semangat untuk mendapatkan sesuatu dari hasil transaksinya orang-orang yang diberkahi. Ambil berkahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Untuk informasi yang lebih mendalam seputar Sirah Nabawiyah, silahkan kunjungi www.akademisirah.com.